Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Di bulan ini kita sama-sama melaksanakan ibadah saum Ramadan yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini diberi judul rajin sedekah tetapi tidak melakukan sholat. Tema ini disampaikan karena memang banyak masalah di masyarakat, mungkin ya banyak orang yang melakukan sedekah, rajin bersedekah, tapi sholatnya tidak pernah dilakukan. Bisa jadi dilakukan tapi jarang gitu. Artinya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Tapi kalau sedekah dia memang mungkin manusianya sifatnya dermawan gitu, sehingga rajin bersedekah tetapi sholat tidak dilakukan. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran misalnya sedekah itu atau turunannya ya tentunya dari zakat, misalnya zakat, sedekah, infak itu selalu digandengkan atau berbarengan dengan perintah sholat. Zakat sendiri misalnya dalam ayat Al-Quran itu terdapat 30 ayat yang mencantumkan tentang zakat dan turunannya ya. 27 diantaranya ya sedekah atau zakat, sedekah, infak begitu ya. Itu disandingkan dengan sholat. Kenapa demikian? Karena memang dua ibadah itu, sholat kemudian zakat dan sedekah itu memiliki keutamaan yang punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Saya tadi katakan bahwa dua-duanya merupakan ibadah yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat lebih ke mungkin lebih kepada ibadah fisik ya, karena sholat itu akan kelihatan. Tetapi memantapkan sholat yang biar punya nilai itu tentunya dimantapkan dengan amalan hati atau niat yang tulus gitu kan. Begitu juga sedekah. Sedekah itu bisa jadi kelihatan gitu ya, kelihatan. Tetapi dengan nilai yang tulus, maka sedekah juga sama kedudukannya seperti ibadah fisik yang saya katakan tadi, sholat. Jadi apapun baik itu ibadah sholat maupun sedekah bisa ditentukan dengan niat yang tulus ikhlas gitu. Nah, ibadah sholat itu tadi saya katakan ibadah sholat maupun sedekah itu banyak keutamaannya yang dicantumkan dalam Al-Quran maupun hadis gitu. Kalau kita runtut ya dalam konteks sejarah misalnya ya, bahwa sholat itu dilakukan oleh para nabi ya. Nabi Ibrahim sholat misalnya dijelaskan di dalam surat Ibrahim ya, ayat 37 sampai 39 misalnya. Allah berfirman inda baitika rabbana liyuqimus shalah gitu kan. Inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus shalah. Kemudian Nabi Ismail juga sholat ya. Dalam surat Maryam ayat 55 misalnya Allah berfirman wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana indahu rabbihi mardiya. Nah gitu ya. Jadi Nabi Isa juga sholat tentunya dengan caranya yang disyariatkan pada masanya masing-masing.
Begitu juga zakat atau sodako ditentukan berdasarkan caranya pada masanya masing-masing menurut syariatnya. Nah, oleh karena para nabi sholat ya, para sahabat sholat, para ulama sholat, lalu kalau kita sebagai manusia tidak melakukan sholat, berarti ada masalah di dalam diri kita. Nah gitu. Nah baik, jika sholat itu mempunyai nilai keutamaan ya, misalnya sebut saja dalam beberapa ayat Quran disebutkan bahwa sholat itu salah satunya adalah menghapus dosa-dosa kita gitu ya. Allah berfirman, wa aqimis sholah tarafiyan nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibna sayyiati zalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, ya Allah berfirman bahwa mendirikan sholat ya di penghujung siang, atau kita sebut dengan di tepi kedua siang, itu maksudnya adalah baik pagi maupun petang ya, dan pada sebagian permulaan dari malam gitu ya. Nah di situ disebutkan innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya sholat itu hasanat, bagian dari perbuatan-perbuatan baik gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan melalui ibadah sholat itu bagian dari perbuatan yang baik. Oleh karena itu yudhibna sayyiat, sholat itu, dimana sholat itu merupakan bagian dari perbuatan baik, yudhibna sayyiat, akan menghapus kejelekan-kejelekan kita yang melakukan sholat. Itu keutamaan pertama ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya saya hanya mengemukakan beberapa hal ya, artinya tidak semuanya karena cukup banyak di dalam Al-Quran ini. Misalnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata Allah, dirikanlah sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu zikir ya, di sini yang dimaksud zikir di sini adalah sholat. Zikir atau sholat itu merupakan ibadah yang lebih besar gitu ya, lebih baik gitu ya, dibanding mungkin ya kalau kita bandingkan dibanding ibadah-ibadah yang lain itu. Nah jadi fungsi yang kedua, kedudukan atau hikmah atau keutamaan yang kedua, sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Artinya bahwa bisa mengendalikan diri manusia untuk berbuat fahsya dan munkar. Fahsya itu perbuatan yang keluar dari perbuatan jelek yang keluar dari mulut kita ya. Kalau munkar tentunya tindakan-tindakan atau perbuatan yang bisa disebut melanggar aturan-aturan Allah begitu. Nah jika dia melakukan sholat yang benar, maka kedua perbuatan ini akan dapat dicegah gitu ya, dapat dikendalikan dari orang yang melakukan sholat tadi. Nah itu diantaranya terkait dengan sholat yang keutamaannya dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dalam hadis nomor 668, Rasulullah bersabda yang maksudnya seperti ini ya, bahwa sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti ketika rumah kita dalam keadaan berdebu. Sebut saja rumah dalam keadaan berdebu, kemudian disiram dengan air ya, sehingga debu-debu itu hilang, dan disiramnya 5 kali. Betapa bersihnya rumah itu kan gitu. Kalau kita punya rumah dipel sehari 5 kali misalnya ya, dibersihkan 5 kali sehari, betapa rumah kita itu bersih dari kuman, dari kotoran, dari debu kan begitu ya. Nah jadi sholat itu diumpamakan seperti itu. Jadi dalam 5 kali kita, dosa-dosa kita itu dibersihkan, kotoran-kotoran kita ini yang ada di dalam diri kita ini dengan melakukan sholat itu bisa dibersihkan.
Nah itu yang saya maksud dengan keutamaan sholat ya. Nah sodako juga demikian, bahwa sodako dan turunannya ya, zakat ya, kalau zakat kan sodako wajib tentunya ya, kalau sodako sunnahnya ya sodako dalam konsep lain, infak misalnya, atau sodako jariyah dan lain sebagainya yang mirip dengan mengeluarkan harta ya. Nah itu juga sama seperti sholat gitu, bahwa memiliki keutamaan yang sangat luar biasa ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah terkait dengan sedekah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Misalnya ya, bahwa sedekah itu merupakan bentuk pensucian diri. Ya, Allah berfirman dalam surat At-Taubah misalnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, khudh ya, ambillah gitu ya. Kalau khudh itu maknanya siapa yang mengambil. Nah ini mungkin ada persoalan apakah itu lembaga atau kita sendiri gitu ya, bahwa kita harus mengeluarkan dari sebagian harta kita untuk sedekah, karena sedekah itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah itu berarti kita mensucikan diri, membersihkan diri gitu ya. Nah jadi keutamaan sedekah itu yang pertama ya, yang saya lihat dari Quran yang tadi surat At-Taubah ayat 103 ya. Kemudian juga sebagai penghapusan dosa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 270 sampai 271. Allah berfirman, in tubdus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kata Allah, sedekah itu kalau terang-terangan ya tidak ada masalah, artinya orang lain tahu gitu ya, itu tidak salah begitu. Tetapi kalau sedekah dengan cara disembunyikan supaya orang lain tidak tahu, untuk menghindari misalnya supaya hati kita itu tidak ada unsur riya misalnya ya, itu kata Allah bahwa khairul lakum, lebih baik begitu ya. Nah sedekah kepada fakir miskin dengan cara sembunyi-sembunyi, artinya sembunyi itu tidak perlu diketahui orang banyak ya, tidak perlu orang lain tahu, itu khairul lakum. Tapi kalau terang-terangan juga tidak disalahkan gitu, karena di situ wa intubdus shadaqati. Jadi sedekah itu kalau terang-terangan ya nggak ada masalah, sepanjang memang baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, kita punya prinsip ya, bahwa sedekah ini hanya semata-mata karena Allah begitu ya, ada semata-mata karena Allah. Nah kemudian wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, sedekah itu dapat menutup min sayyi'atikum, dari dosa-dosa kita, dari dosa-dosa orang yang melakukan sedekah begitu. Wallahu bima ta'maluna khabir gitu ya. Dan sesungguhnya Allah maha tahu ya, maha teliti atas apa yang kamu kerjakan gitu. Nah itu nilai sedekah di dalam konsep Al-Quran ya. Jadi satu, mensucikan diri, kedua menghapus dosa ya, menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang paling menarik dosa itu sedekah itu sebagai balasannya ya dari Allah itu akan berlipat ganda gitu ya. Bisa dilihat misalnya di dalam surat Al-Hadid ayat 18 ya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahum ya walahum ajrun karim. Jadi kata Allah, orang-orang yang membenarkan Allah, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, wa aqradullahu qardan hasanan, dan menggadaikan hartanya karena Allah gitu ya. Wa aqradullaha qardan hasanan, dengan penggadaian yang baik. Itu penggadaian baik itu maksudnya adalah sedekah di sini ya. Ayatnya qardan hasanan itu adalah sedekah gitu.
yudha'af lahum, Allah akan lipat gandakan gitu ya. Jadi kalau kita ngasih 50.000, ya itu lipat gandanya berapa gitu kan. Nah, lipat ganda ini ada di dalam ayat lain ya, yang Allah kemukakan bahwa berlipat ganda itu kamasali kamasali habbatin ambatat sab'asana bila min kulli sumbulatin mi'ata habbah. Jadi kalau di ayat tadi ada kalimat berlipat ganda. Berlipat ganda itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu sampai 700 kali lipat. Jadi kalau 50.000 kita bersedekah dikalikan 700 kan begitu. Nah itu real ya, itu real. Jadi betapa istimewanya atau betapa punya nilai yang sangat tinggi gitu ya di sisi Allah atas balasan orang-orang yang mau bersedekah dengan tulus, dengan ikhlas, atau dengan sedekahnya hanya karena Allah gitu. Nah, melihat konteks ayat ini ya, ayat dan hadis tadi terkait dengan sedekah di dalam hadis lain juga ada ya, Rasulullah menjelaskan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya ya, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasuk gitu. Jadi katanya sedekah itu akan menutup itu sab'ina baban 70 pintu keburukan minasuk. Tasuddu sab'ina baban minasuk 70 pintu gitu ya, minasuk dari keburukan. Nah gitu. Bahkan ada konteks yang sangat menarik nih ya. Ada hadis lain yang maksudnya begini, bahwa sedekah itu akan menutup kemurkaan Allah ya, kemurkaan Allah. Kemudian juga akan menghindari manusia yang bersedekah itu dari kematian yang su'ul khotimah gitu. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ini ya ada keutamaan bahwa sedekah itu bisa jadi nanti manusia gitu ya, ketika kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah gitu. Karena ini hadis Rasul ya yang mengatakan seperti itu. Jadi baik salat maupun sedekah itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Hanya ada pertanyaan besar, bagaimana kalau orang banyak sedekah kan gitu ya, tapi kemudian tidak salat. Nah, coba kita lihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dalam kitab At-Tirmidzi, hadis nomor 2616. Rasulullah bersabda, Rasul amril Islam wa umuduhu as-shalah. Jadi Rasul Islam, pokok dari ajaran Islam itu ya tiangnya adalah sholat gitu. Artinya gini, kalau orang tidak melakukan sholat ya berarti tiangnya nggak ada kan. Nggak mungkin bangunan Islam itu akan terbangun gitu ya. Gak mungkin Islam itu akan berdiri tegak kalau tidak melakukan sholat, termasuk sedekah gitu. Jadi nilai sedekah itu kalau sholatnya tidak dilakukan berdasarkan hadis ini berarti tidak ada gitu, seolah-olah tidak ada gitu ya, tidak ada nilainya begitu. Nah misalnya dalam konteks hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, yang matanya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in sholahat sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi ya kalau melihat teks ayat hadis ini, maka sholat itu nanti pada hari kiamat itu yang diperhitungkan itu sholatnya gitu. Jadi sholat itu menjadi perhitungan pertama gitu ketika orang nanti akan dihisab di hari yaumul qiyamah. Jika sholatnya bagus, maka semua ibadahnya akan dinilai bagus gitu lah. Kalau sholatnya tidak dilakukan apalagi ya, atau sholatnya kurang bagus gitu ya, kurang bagus dalam konteks banyak hal yang maksud dari sholat kurang bagus tuh ya, misalnya ya dilalaikan gitu, dan ya apalagi tidak melakukan sholat ya, maka fasadat sairu amali gitu. Jadi fasada wa in fasadat fasada sairu amali, jika sholatnya rusak ya, nilainya rusak, maka semua amalnya akan menjadi rusak. Oleh karena itu jika melihat konteks
ayat dan hadis ya yang terkait dengan orang banyak bersedekah ya, tetapi tidak sholat, maka tentunya ya tidak ada nilainya begitu ya di sisi Allah itu, karena memang sholat itu menjadi hal yang paling utama yang menentukan baik buruknya ibadah kita gitu ya, selain ibadah sholat jika sholatnya tidak dilakukan. Mungkin pembicaraan kita saya cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan intinya bahwa kalau kita melakukan sedekah ya atau sedekah banyak, itu menjadi penyempurna supaya kita punya motivasi untuk melakukan sholat begitu, sehingga sholat dilakukan ya kan, sedekah juga dilakukan, sehingga keutamaan dari kedua-duanya itu akan kita peroleh, tidak pincang gitu ya, tidak kemudian ibadah sedekahnya tidak ada nilai di sisi Allah karena disebabkan kita tidak melakukan sholat. Itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.